Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lana syafa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa naqala. Ibnu Jama'ah. Ke belakang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa naqala Ibnu Jama'ah fi kitabihi Unsi al-Muhadarati. Wa naqala lan wisnukil. Itu mengambil. Sapa Ibnu Jama'ah. Ti. Ibnu Jama'ah. Fi kitabihi ing dalem kitabe Ibnu Jama'ah. Rupane Unsil Muhadarati. Kitab Unsil Muhadarah. Nama kitab. Dingin deh. Terus An Ali ni Maimunin saking Ali ni Maimun. Saking Ali ni Maimun. Qala dawuh sapa Ibnu Maimun. Sami tungrungu sapa ingsun Asy-Syafi'iyya ing Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yaqulu hale dawu sapa Asy-Syafi'i. Ini apa tuh? La atabarraku ya. Ini sak temene ingsun la atabarraku. Yekti ngalap berkah sapa ingsun. Yekti ngalap berkah sapa ingsun bi Abi Hanifata kelawan Abi Hanifah. Wa aji ulan teka sapa ingsun ila qabrihi maring kuburane Abi Hanifah. Fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina. Zairon hale wong kang ziarah. Wa idza uridat maka ing dalem nalikane den pintu aken tuh
dan pintu akan itu apa ya? Yen temu akan gitulah. Li maring ingsun apa hajatun hajat wasolaitu mongko salat sapa ingsun rakaataini ing rong rakaat wajib tulan teka sapa ingsun wasaal tulan nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah al hajata ing hajat indahu ing dalem sandinge Abi Hanifah. Fama ta'budu mongko ora aduh sapa ingsun. Ora aduh. Mongko ora aduh apa hajat. Bener ya? Ani saking ingsun hatta tuqda sehingga den tekani apa hajat. Sehingga den tekani apa hajat. Intaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqala Ibnu Jama'ah fi kitabihi Unsil Muhadharah. Telah menukil, mengambil Ibnu Jama'ah fi kitabihi di dalam kitabnya yaitu kitab Unsil Muhadharah. Kitab Unsil Muhadharah. An Ali Maimunin dari Ali bin Maimun. Qala. Beliau berkata, Sami'tu Asy-Syafi'iyah radhiyallahu. Aku pernah mendengar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau berkata, Inilah tabarraku bi Abi Hanifah. Sesungguhnya aku mengambil barokah tabaruk dengan Abi Hanifah. Wa aji'u ila qabrihi dan aku mendatangi kuburannya. Fi kulli yaumin dalam setiap hari zairon sebagai orang peziarah. Imam Syafi'i berziarah ke makamnya Abi Hanifah. Abi Hanifah ini lebih terdahulu. Abi Hanifah dengan Imam Syafi'i ketika Abi Hanifah wafat pada tahun yang sama, maka Imam Syafi'i lahir pada tahun itu. Abi Hanifahnya wafat, dan berapa bulan Imam Syafi'i lahir. Beliau tabaruk. Imam Syafi'i ini datang ke makbarahnya Abu Hanifah menginap sampai 7 hari. 7 hari. Jadi di makamnya Abi Hanifah ini ya kayak makam wali-wali lah, ada penginapan. Apa ya? Ruang tamu mungkin ya. Itu menginap di situ selama 7 hari.
menginap selama 7 hari. Jadi ke situ, balik lagi ke penginapannya sampai 7 hari. Abi Hanifah ini madhab yang subuhnya nggak pakai kunut, tidak disunahkan. Imam Syafi'i mensunahkan pakai kunut. Ketika Imam Syafi'i 7 hari di dalam penginapan ruang tamunya makbaroh dari Imam Abi Hanifah, selama 7 hari beliau sholat subuh tidak pakai kunut. Tidak pakai kunut. Nah, ditanyalah, wahai Imam Syafi'i, wahai Muhammad bin Idris, engkau kan madhab yang mensunahkan kunut. Kenapa di sini tidak kunut? Kata Imam Syafi'i, karena Abi Hanifah tidak mensunahkan kunut. Selama saya di sini, saya menghormati Abi Hanifah dengan tidak berkunut. Padahal Abi Hanifahnya sudah wafat. Tetap Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Jadi kalau kamu ziarah seumpama ke makam orang Muhammadiyah kemudian nginep, ya nggak usah pakai kunut. Kayak Imam Syafi'i. Nggak pakai kunut. Hebatnya Imam Syafi'i. Hafalan Qur'annya, bacaan Qur'annya. Nih, salah satu keistimewaan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan, full beliau menghatamkan 60 khatam Quran. 60. Kamu? 3 Ramadan nyambung kok. Masih belum khatam-khatam. 60. Itulah. Di sini ada sebuah pelajaran bahwa ulama-ulama terdahulu itu walaupun berbeda pendapat, tapi saling menghormati. Walaupun Abu Hanifah ini sudah wafat, tetap tidak boleh. Terus nanti Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hambali. Imam Hambali, madhab Hambali. Ini muridnya Imam Syafi'i. Ahmad bin Hambal ini pernah ngaji, nggak lama sih, 6 bulan. Ngaji sama Imam Syafi'i menjadi madhab, menjadi kiai. 6 bulan jadi kiai. Kamu berapa bulan di sini? Kiai belum. Tempatnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ulama-ulama sekarang sudah kayak sok-sokan melebihi Imam Syafi'i. Di sosmed saling menghujat, mengadu argumen, adu dalil, menyalahkan dalil satu dengan yang lainnya, ya kan? Itu bukan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti itu. Sindir. Lah nyindir, ya kamu balas sindir. Itu saja. Imam Syafi'i hebat, jadi selama 7 hari. Imam Syafi'i saja berziarah kubur, satu. Yang kedua, beliau tawassul kepada Abi Hanifah. Oh, Syafi'i sekarang lo enggak ziarah, enggak tawasul, enggak. Syafi'i sekarang. Ini ada sapi nggak sih namanya? Enggak ada ya?
Imam Syafi'i dulu seperti itu. Jadi imam-imam madhab dulu itu saling menghormati. Semakin santri itu banyak ilmunya, semakin tawadhu, semakin menghormati. Al-hurmatu khairum minat ta'at. Penghormatan itu lebih baik daripada taat. Kamu boleh tidak cocok dengan kiai. Kamu boleh tidak cocok dengan salah satu ustadz. Boleh. Tapi kamu harus tetap hormat. Walaupun tidak patuh. Sama guru-gurumu ya kamu harus patuh. Ya walaupun bolos-bolos. Bolos. Tapi tetap hormat. Perbedaan di dalam agama Islam adalah rahmat. Khilaful ulama rahmatun. Perbedaan ulama adalah kasih sayang. Tawasul tuh. Tawasul ini tidak jauh dari doa. Karena biasanya orang-orang ahlus sunnah wal jamaah itu banyak tawasul, sedikit-sedikit tawasul. Ada acara, sebelum acara mulai Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau nggak ahlus sunnah nggak bisa. Acaranya selesai berdoa, setelah berdoa Al-Fatihah. Pokoknya enak lah. Ada tawasulnya, ada makannya. Di luar ahlus sunnah wal jamaah, ya ada acara-acara dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Enak kan itu tuh. Ahlus sunnah wal jamaah tuh makan terus. Selamatan, makan. Tahlilan, makan. Orang mati loh makan. Nggak bersedih, ya ikut makan. Coba tuh. Ada anak didoain, masih di kandungan. Diundang, makan. Padahal anaknya belum lahir, kita sudah makan. Enak pokoknya. Ahlus sunnah wal jamaah ini. Al-Fatihah. Ya nggak apa-apa. Ada kesunannya, ya ada lah. Tawasul kok sunnah. Segini deh, biar kamu yakin. Dari dulu Al-Fatihah ini diistimewakan oleh, ini bahasa Al-Fatihah lah. Karena tawasul, pembahasan tawasul sudah banyak. Sahabat-sahabat terdahulu pun selalu menggunakan Al-Fatihah. Satu ketika ada rombongan apa ya? Rombongan musafir pulang dari peperangan. Jumlahnya ada 30 orang. Diketuai sahabat itu Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri. Karena para sahabat, 30 sahabat ini kehabisan bekal. Di perjalanan kehabisan bekal. Minum habis. Makanan habis. Di padang pasir nggak ada yang jualan jajan. Tuh. Masa mau nyuri korma? Ketahuan. Ya kan padang pasir luas. Ada orang kelihatan. Manjat korma. Karena kehabisan makan, maka sampailah para sahabat-sahabat ini di sebuah dusun. Minta dijamu. Jamu itu ya minta di apa ya? Minta dikasih makan lah. Satu dusun itu enggak banyak rumahnya, paling-paling 15 sampai 20 lah. Diketok lah rumah pertama. Assalamualaikum. Orang kafir. Rumahnya dibuka. Ada apa, Mas? Pak, kita dari habis perang. Kita para sahabatnya Rasulullah.
Kan ada kalau habis perang itu ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki, ada yang begitu. Dan terus, apa urusannya dengan saya? Orang kafir yang jahat. Kami kehabisan makan, kehabisan bekal di jalan. Kiranya Bapak sudi memberikan jamuan kepada kami supaya kami tidak kelaparan mati di perjalanan padang pasir panas loh. Orang kafir itu galak. Ya, saya nggak ngasih makan orang. Tutup pintunya. Brek. Jahat banget. Pindah rumah kedua. Waalaikumsalam. Kami sama. Kami dari perjalanan. Habis perang. Kehabisan bekal. Hanya sudi memberi. Jawabannya sama. Maaf ya, saya nggak ngasih makan orang. Tutup. Blok. Rupanya dusun itu tahu ini golongan Nabi Muhammad. Yang dimintain dusun-dusun ini orang kafir. Pokoknya sepakat di grup WA-nya tuh ada. Orang kafir punya grup WA. Nampaknya nanti ada grup rombongan umatnya Nabi Muhammad, para sahabatnya. Jangan dikasih makan. Bilang aja, nggak ngasih makan orang. Grupnya tuh, ketua kafirnya tuh. Sampai rumah-rumah yang lain pun menjawab seperti itu. Maaf, saya nggak ngasih makan orang. Ya sudahlah. Dengan sedikit putus asa, pasrah sama Allah, para sahabat ini melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba kepala sukunya, kepala desa lah, kepala desa itu tersengat kalajengking. Bila ada yang mengatakan ular juga, ada ular, ada kalajengking, Scorpio. Kisah ini tertulis dalam kitab Bukhari Muslim. Sahih ini. Jadi kamu tahu, Ustaz itu sudah belajar hadis. Kemudian kepala desa itu diobati lah, datengin dukun, paranormal pada datang, nggak sembuh. Dokter dipanggil, nggak sembuh. Dukun nggak sembuh, paranormal nggak sembuh, di terapi nggak sembuh. Ya Allah, ini bagaimana ya? Nah, adalah salah satu orang kafir yang sedang mengumpuli kepala desa itu. Hey, itu siapa tahu rombongan yang tadi minta makan bisa ada yang obatin. Iya, tapi udah jam, udah dikejar aja. Dikejar akhirnya naik kuda, agak cepat kan kuda. Langsung naik kuda lari. Stop, stop, stop. Langsung di depan. Stop, stop, stop. Stop. Apalagi ngasih makan gak dikasih, stop, stop. Ada apa? Cuek kan jadinya. Jadi ngomong gak enak. Ada apa? Nggak kasih makan. Apakah di sini ada yang bisa ngobatin? Emang kenapa? Kepala desa saya digigit Scorpio. Ala jengking. Ketuanya jawab, saya ada, saya. Langsung. Saya. Oh, Anda bisa? Ya, tolong dong obatin. Maaf ya, saya nggak ngobatin orang. Gimana sih? Lo tadi minta makan nggak? Katanya nggak ngasih makan orang. Saya juga bisa nggak ngobatin orang. Oh, jadi masalahnya makan. Iya, makan. Santri kok. Iya kan? Santri harusan makan cepat. Bangunin sholat susah. Bangunin suruh makan. Cepat bangun. Iya kan? Iya. Pokoknya ada makannya semangat santri itulah. Itu.
Turun selamatan, nggak ada berkatnya nggak semangat. Ada berkatnya, berangkat semua itu semangat. Udah dari pondok udah siap-siap nggak makan, bawa kresek. Ada yang seperti itu. Ya santrinya Rasulullah juga begitu. Sahabat kan santrinya Rasulullah. Santrinya Rasulullah. Kenapa sih nggak ngobatin orang? Nah, tadi saya minta makan katanya nggak ngasih makan orang. Saya juga bisa. Saya bisa ngobatin tapi nggak ngobatin orang. Ya. Oh jadi masalahnya makan. Iya makan. Sudah gampang lah. Yang penting kamu bisa nyembuhin kan? Bisa. Sombong. Aduh udah dimarahin sih. Tapi penyakitnya parah loh dokter-dokter. Kecil. Apa sih? Penting berkatnya gede. Gampang. Ya sudah. Kalau begitu tolong diobatin. Oh ada syaratnya bos. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Janji ya. Kalau sembuh saya minta kambing. Ah kambing mah. Wes nggak apa-apa lah. Yang penting sembuh. Kepala desa saya kan kaya. Satu kambing. Loh kok satu kambing? Lihat kepalanya berapa. Berapa? 30. Pokoknya per kepala satu kambing. Kalau nggak mau tak biarin mati. Pikir. Ya wis nggak apa-apa lah. Kepala desaku kaya kok. Ya sana duluan. Ditunggu ya. Ya. Kafir itu pulang. Nyampein ke sana bahwa ada yang bisa ngobatin dari golongan santrinya Rasulullah. Kita tunggu saja. Ternyata ributlah di situ. 3 sahabat itu. Oh gimana? Hei, kamu benar bisa nggak? Nggak bisa. Lo nggak aku bisa. Jengkel sih nggak disuci makan. Nah, terus gimana ini ngobatin dengan apa ini? Nggak dikasih makan sih jengkel. Jadi ngaku bisa aja. Kan begitu kan santri kan. Terus gimana ini? Ya sudah gini aja. Daripada kita bingung. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa di Al-Quran itu ada surat yang untuk ngobatin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran untuk syifa, penyembuhan untuk orang-orang. Ada nggak yang tahu suratnya apa? 30 orang itu nggak tahu. Ah, repot juga nih. Nggak tahu. Gimana ya? Wes gini aja. Daripada kita nggak tahu, kita baca satu khatam Quran. Gimana? Nggak ada yang hafal Quran. Mikir lah ya. Nggak ada yang hafal Quran. Ayat penyembuhannya nggak tahu. Ada satu sahabat. Ya, ini gimana? Saya juga pendengar Rasulullah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, Al-Fatihah Ummul Kitab. Al-Fatihah itu ibunya, induknya Al-Quran. Nah, terus apa masalahnya? Ya kan ibunya Quran. Kalau ibunya dibaca, anaknya kan ikut. Cerdas kan sahabat itu. Kalau ibunya dibaca, anaknya pasti ikut. Ya kan? Kamu tahu ayam yang ada anak-anak itiknya. Kamu ambil ibunya, itiknya berangkat semua. Ngikut semua. Kamu senang sama perempuan, ambil dulu hati ibunya, nanti kena main bawa martabak buat ibunya. Ibunya mati ya ustadnya. Gak ada ibu. No. Kalau ibunya kena, anaknya kena. Ya kan? Ibunya kan umul kitab Al-Fatihah. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah berarti semua ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran semua kena semua. Al-Fatihah itu umul kitab.
Kalau Yasin, kok di sana? Ya, pede lah 30. Pokoknya mau dapat kambing, berkatnya gede, semangat, ya kan? Kalau berkatnya gede kan semangat kan? Oh, manggil orang kaya, berkatnya pakai ember biasanya kan? Ember. Itu tahlil semangat. Allah, Allah, Allah. Coba yang manggil orang miskin, berkatnya gepeng, sambil senderan, sambil ngaduk. La ilaha illallah, la gepeng, la ilaha illallah, berkat gepeng. Sama, santrinya Rasulullah semangat karena dapat kambing. Kambing, semangat. Oke, siap. Minggir, 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 minggir. Jalan, jalan. Muter lah sahabat itu tempat orang sakit. Kepala desanya lagi sakitan. Aduh. Yuk, sama-sama baca Al-Fatihah. Tawasul pada Nabi, kemudian baca Al-Fatihah. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Terus sampai waladhdallin diusap yang sakit. Wes, bablas sakitnya. Angin, masuk angin. Angin. Sembuh dengan Al-Fatihah, sembuh. Ya Allah. Ah, kita berhasil. Seneng lah kepala desa itu langsung mendadak sembuh. Keluarganya seneng. Jangan seneng dulu. Kambing, kambing, kambing. Jadi, ya jadi, nggak jadi tak balikin penyakitnya. Kambing 30. Ya 30. Janjinya begitu. Apa mau sakit lagi? Coba. Pada nanti mati nih. Yaudah, yaudah. Akhirnya lah. Beli kambing mendadak. Juragan kambing borong itu. Sahabat 30 ini keluar dari rumah kepala desa bawa kambing satu-satu. Rame kan? Coba tuh. Oh, kambing satu-satu. Ya sudah, kalau gitu langsung dah. Dipanggang dulu satu nih. Panggang, panggang. Mau disembelih sebentar, sebentar, sebentar. Ini kita ngobatin pakai Al-Fatihah. Ini bagaimana hukum kambingnya ini? Halal apa haram? Coba sahabat. Dalam keadaan kelaparan masih memikirkan halal apa haram. Kalau Ustaz Jafar, oh ya sikat aja, urusan nanti tuh mah. Sikat. Ya, lapar kok. Ya kan? Ini halal apa haram? Ini kambing imbalan dari kita mengobatin orang. Ngobatinnya pakai Quran. Gimana ya? Boleh nggak? Bingung lah sahabat ini. Yo, satu siapa tuh? Soan ke Rasulullah nge-grab biar cepet tuh. Soan ke Rasulullah satu sana. Kuat-kuatin. Berangkat ke Rasulullah. Ketoklah pintu Rasulullah. Nyampe ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Silakan, silakan duduk. Enggak banyak, enggak semua sih, paling 2 orang. Satu orang. Ayo duduk. Duduk. Ayo diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gimana? Enak? Lumayan. Gimana? Enak gak kopinya? Enak, tapi gorengannya nggak ada ya Rasul. Ya apa-apa wes. Gimana? Tumben-tumben kamu kesini, biasanya kan pagi-pagi gini kan tidur kamu. Ada apa? Biasanya, biasanya ngantuk ini bagaimana? Kenapa ini? Tumben melek nih, ada apa nih? Ada berkat kan melek. Kambing nih. Ini ya Rasul. Kita mau bertanya. Tanya apa? Ceritakanlah bahwa di jalan kehabisan bekal, kemudian kita menolong seseorang dikasih imbalan,
kambing. Terus saya ngobatin orang ya Rasul dengan teman-teman. Sembuh ya Rasul. Terus ya sudah sembuh itu saya minta kambing sama teman-teman. Rasulullah naik. Ente ngobatin pakai apa? Gemeter ya, takut dimarahin pakai Quran. Pakai apa? Anu. Pakai apa? Anu. Anu ya sih. Anu apa? Pakai Al-Fatihah. Al-Fatihah. Apa jawab Rasulullah? Dari mana kau tahu bahwa Al-Fatihah itu bisa untuk penyembuhan? Nanti sisakan ya dagingnya untuk saya. Berarti halal apa haram? Halal. Biar yakin. Maksudnya Rasulullah minta tuh biar yakin. Tolong sisakan nanti dagingnya untuk saya. Benar Rasul? Ya. Langsung balik lagi. Akhirnya kan percaya sahabat. Gimana? Boleh. Masa boleh? Iya, wong Rasulullah aja minta. Nah, kan yakin jadinya. Alhamdulillah. Mayoran, kambing, guling. Tuh. Sembuh. Dapat kambing. Dukun dulu begitu. Pakainya kambing. Dukun Indonesia aja pakai ayam. Murahan. Kambing loh 4 juta. 4 juta dikali 30. Banyak lah pokoknya. Banyak. Hitungnya males. Banyak lah. Banyak. Tuh. Dukun Arab begitu, pakainya kambing. Dukun Indonesia pakainya ayam putih. Murah kan. Amplopnya 10.000 kan sembuh. Sahabat dari dulu sudah bertawas. Jadi bacaan Al-Fatihah yang biasa dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang dari dulu para sahabat sudah melakukan. Sakit nggak sembuh-sembuh Al-Fatihah. Itu Fatihah. Rezekinya seret Al-Fatihah. Serba Al-Fatihah. Yang rezekinya lancar, baca Al-Fatihah 17 kali habis sholat. Kalau zikir, aturannya biqadri imkan. Zikir biqadri imkan. Sekuat semampunya, seikhlasnya. Apa fadilahnya? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Untung orang-orang yang suka berzikir maka akan tenang hatinya. Itu saja. Nggak ada fadilahnya. Ya fadilahnya menenangkan hati. Namanya zikir. Tapi kalau wirid beda. Wirdun kejutan. Nama wirid itu kejutan maknanya. Yang tadinya sakit dikejutkan oleh Allah jadi sembuh. Yang jualannya sepi dikejutkan oleh Allah jadi ramai. Nah, wirid ini syaratnya ada gurunya. Ada guru tertentu, ada bilangan tertentu, ada waktu tertentu, dan ada khasiat tertentu. Namanya wirid. Terus pakai protes-protes. Dikir pakai batas-batas. Ini wirid blok beda sama dikir. Santri harus tahu begitu. Jadi kalau ada orang protes begitu kasih tahu. Ini wirid. Ada khasiat tertentu. Ada guru tertentu. Ada hitungan tertentu. Dan ada guru, ada khasiat untuk hajat. Terserah gurunya nanti baca ini. Kalau gurunya ngajinya khasiat ini ya berarti yang dapatnya itu. Khasiat yang lain nggak dapat. Itu bedanya wirid dengan zikir, ya. Maka baca Al-Fatihah ini pokoknya kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah terbiasa ya.
Buka bersama bareng Al-Fatihah. Gitu. Makan bersama Al-Fatihah. Mau acara dibuka MC Al-Fatihah. Itu selesai. Doa selesai Al-Fatihah. Ini memang sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Al-Fatihah bisa untuk mengobati segala penyakit. Al-Hikmah mengatakan 9.999 penyakit bisa hilang karena Fatihah kecuali satu, kematian. Ya. Bisa. Pokoknya kalau temanmu sakit itu langsung diputerin aja bacaan Al-Fatihah. Tapi nggak bangun-bangun, Yasin. Masih nggak bangun, tahlil. Kalian masih nggak bangun ya langsung sholat jenazah. Itu bedanya ya. Oke, balik lagi. Imam Syafi'i radhiyallahu an berziarah ke makam Abi Hanifah setiap hari. Setiap hari maksudnya 7 hari beliau di situ, kemudian setiap paginya ke situ. Fa idza uridat li hajatun. Ketika aku terhimpit hajat, terkena hajat, wa udza uridat, ketika tertimpa kepadaku hajat, sholaitu raka'ataini. Nah, ini caranya Imam Syafi'i. Aku sholat 2 rakaat. Kalau mau hajat, punya hajat, enggak pengen terkabul, metodenya Imam Syafi'i, sholat hajat dulu 2 rakaat, baru minta. Sholat 2 rakaat ini wajib tuh, dan aku datang ke kuburan. Caranya Imam Syafi'i, sholat dulu, kemudian setelah sholat 2 rakaat hajat, beliau datang ke makamnya Abi Hanifah. Wasa'altu, dan aku meminta kepada Allah al-hajat indahu, aku meminta kepada Allah tentang hajatku di samping kuburan Abi Hanifah indahu. Kemudian beliau mempertegas lagi Imam Syafi'i, fama ta'budu anni hatta tuqdo, maka tidaklah lama hajatku datang, hatta tuqdo, sehingga hajatku telah datang. Cepat terkabulnya, enggak lama hajatnya, kata Imam Syafi'i. Dengan wasilah sholat hajat, kemudian tawasul di makam Abi Hanifah. Kalau di sini ya makam wali-wali lah. Di sini Sunan Gunung Jati, boleh. Yang penting orang-orang yang mulia begitu. Orang-orang mulia tawasul. Tabaruk, tujuannya tabaruk untuk mengambil keberkahan. Dengan wasilah keberkahan para wali ini, semoga hajat kita ini dikabul begitu. Bukan kita minta kepada kuburan, bukan, tapi minta berkah, tabaruk, mengambil keberkahan tabaruk itu. Nah, bagi golongan sebelah, maksudnya tetangga yang bukan ahlu sunnah, itu tidak ada tabaruk-tabarukan, nggak ada tabaruk-tabarukan. Ada siapa? Dari zaman Rasul sudah ada. Nabi ini kalau wudu berkumur, sahabat rebutan bekas kumurannya Rasulullah itu karena baunya wangi. Kamu kumur wudu, siapa yang ngerebutin? Bangun tidur, belum mandi, belum sikat gigi, ya paling laler ya. Sampai begitu. Nah, itu Rasul. Bahkan sahabat bersalaman Rasulullah. Ada yang bersalaman. Man sofahani dakhalal jannah, kata Rasulullah. Siapa yang pernah bersalaman denganku masuk surga, kata Rasulullah. Wa man sofahani, siapa yang pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku masuk surga.
sampai terus para kiai-kiai. Nah, kita itu salaman dengan kiai sama guru, niatnya tetap salaman sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin bersalaman denganmu, tapi ketemunya orang ini, maka aku bersalaman denganmu. Wasilahnya lagi, tuh caranya begitu. Ya, dari dulu sudah ada, ya ada. Rasulullah, para sahabat tuh kepo, kalau ada Rasulullah tuh kepo. Semua diperhatikan. Pokoknya kalau ada yang aneh, ada yang baru, itu pasti dikomentari. Ada nenek-nenek ngefans sama Rasulullah. Tiap pagi itu dia di pinggir masjid, cuman pengen nyapa Rasulullah dengan Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Aku pengen ngasih sesuatu untuk Rasulullah. Merajut lah, merajut kain. Nenek-nenek itu merajut sendiri, merajut sampai jadilah sarung lah, sarung itu kan kain, sarung. Ini nanti kasihkan Rasulullah. Diaturkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya hadiah untukmu. Apa? Sarung. Bagus banget nih. Oh, puji. Begitu. Nanti dipakai sholat ya Rasul. Oh ya pasti, ini bagus nih. Saya pakai. Akhirnya dipakai. Akhirnya Rasulullah sholat pakai sarung baru. Sahabat geger ribut. Karena kebiasaan Rasulullah kalau dipuji dikasihkan. Kalau Rasulullah dipuji nanti dikasih. Biasanya begitu. Sahabat berlomba. Sahabat Rasulullah selesai sholat. Sarung baru nih. Kamu suka ya? Ya kalau dikasih ya Rasulullah. Ini kasih. Jubahnya bagus ya Rasul, nanti ke rumah dikasih. Wah, Ustaz nggak bisa praktek itu, nggak bisa. Ya Mas, Ustaz sorbannya bagus dikasih. Yang satu bajunya dikasih. Ini sarung, masa Ustaz telanjang pulang. Ini pagi-pagi habis hujan dingin. Kamu bayangkan ya, Ustaz pakai sepeda motor terus. Yakin siapa ya? Kiai juga kayaknya yakin nggak mampu lah. Kiai pakai mobil, Pak Kiai mobilnya bagus terus kasih mobil. Rasulullah kalau dipuji begitu. Rasulullah kalau dipuji begitu dikasihkan. Jadi janganlah kita itu sok-sok yang paling ngaku paling nyunah, jangan. Kita tidak bisa 100% sempurna meniru kesunahan Rasulullah SAW. Yang model begitu aja nggak bisa kan? Bisa nggak? Ini kan hari Minggu nih, pagi-pagi AP kan. Nanti Ustaz mau nungguin. AP bagus tuh. Terus kamu bilang, Ustaz motornya bagus loh. Makanya Ustaz udah ngasih tahu dulu. Ustaz belum bisa praktek. Nggak bisa praktek. Jangan praktek Ustaz, nggak bisa. Sekelas kiai nggak bisa, nggak akan mampu. Jadi jangan paling ngerasa paling nah, gitu ya. Pokoknya kita tuh mau masuk surga ya jangan sendirian, bareng-bareng. Ya kan? Mau sendirian. Al-Quran sudah menjelaskan Az-Zumara. Zumara itu bergelombolan. Orang masuk surga itu bareng-bareng, nggak ada yang sendiri. Kamu pengen masuk surga sendirian terus? Pokoknya yang lain neraka, sesat, yang bener saya. Nggak bisa. Surga itu lebarnya itu dari ujung apa tuh? Timur sampai ujung barat. Terus kamu sendirian di surga. Sendirian di surga ya, PC-nya di situ, ceboknya di sana kering. Nggak bisa, semua bareng-bareng ya. Masuk surga bareng-bareng, masuk neraka pun bareng. Iya.
bergerombolan, masuk surga, masuk neraka itu bergerombolan. Dan nggak ada orang masuk surga itu, nggak ada orang tidur di surga itu, semuanya melek. Saking enaknya di surga sampai nggak bisa tidur, melek terus. Jadi nggak ada orang tidur. Pokoknya yang senangnya tidur tuh sulit lah masuk surga lah. Nggak ada yang tidur sulit lah. Ya, jangan tidur terus ya. Nah, tuh, itulah kisahnya Imam Syafi'i bahwa beliau berziarah ke makam Abi Hanifah, dan akhirnya yang seperti ini pengikut Ahlussunnah wal Jamaah menghukumi bahwa karena Imam Syafi'i mengikuti dan Imam Syafi'i pun menghukumi sunnah, maka para Ahlussunnah wal Jamaah pun menghukumi tawassul, ziarah itu hukumnya sunnah. You understand? Yes. Wallahu a'lam Bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min alil ilmi zahiran wa batinan wa tasyruna bi'ibadika sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fid dunyana wa ukhrana we